Shalom, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berjumpa dalam program Panggilan Iman, dan saya percaya bahwa firman inilah yang menguatkan setiap kita. Apapun pergumulan, rintangan, atau tantangan yang kita hadapi, hanya satu-satu penolong kita adalah firman atau Alkitab. Karena ini adalah perkataan firman Allah, perkataan Allah sendiri. Jadi bacalah firman, jangan sampai enggak baca firman. Seperti kalau kita enggak makan aja satu hari, lelah atau letih, lemas, tidak berdaya. Tapi kalau kita baca firman, roh kita dibangkitkan Tuhan. Jadi saudara, rema firman Tuhan yang saya akan bahas mengenai ketulusan dan kejujuran. Itu yang Tuhan suka. Memang secara manusia itu berat, itu tidak mudah. Tetapi kalau firman-Nya yang menolong kita, menguatkan kita, pasti bisa. Memang kita tidak luput dari segala kesalahan. Namun saya percaya kalau kita mengawali ketulusan dan kejujuran, kita adalah orang-orang berbahagia. Sekalipun kita tidak punya harta atau uang, atau bisa dikatakan hidup pas-pasan, tapi ketulusan dan kejujuran jangan sampai hilang dalam diri kita. Sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami perlu Roh Kudus mengajar, memberi pengertian sederhana, tetapi bisa kami alami dan kuasa Tuhan nyata. Ajar kami, mampukan kami untuk berjalan dalam ketulusan dan kejujuran. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 25 ayat 20 sampai 22. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ini adalah kisah di mana Daud menghadapi yang namanya bahaya. Dia tidak pernah terluput atau dia tidak pernah lepas dengan namanya musuh-musuhnya. Sekalipun dia sudah menjadi raja, dia tidak lepas di mana musuh-musuhnya ingin membunuh Daud. Bahkan rakyatnya pun pernah merasa tawar hati atas kepemimpinan Daud. Tetapi langkah yang baik dari Daud yaitu hati dan kehidupannya selalu ingat Tuhan. Saudara, penting dalam penderitaan, kesulitan kita ingat Tuhan. Tapi jangan hanya sekedar waktu kita mengalami titik nol, kita ingat Tuhan. Tapi waktu kita memuncak, kita sudah sampai di atas, kita lupa Tuhan. Jangan sampai, jangan ada dalam kehidupan kita. Tetapi apapun kondisi kita, tetap ingat Tuhan. Dikatakan jagalah kiranya jiwaku, supaya jiwaku ini tidak selalu kecewa atau tidak melulu kecewa. Itu yang Daud rasakan. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Daud tahu bahwa Tuhan itu beribu-ribu cara menolong manusia. Manusia terbatas. Apapun yang kita harapkan, mungkin kepada keluarga atau saudara,
belum tentu dapat menolong kita. Tapi Tuhan dengan caranya, Dia sanggup menolong kita. Dan janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Daud menyadari perlindungannya hanya dari Tuhan. Jangan sampai Daud merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak peduli, atau sepertinya Tuhan juga pada saat dibutuhkan Tuhan jauh. Ya, sehingga kalimat janganlah aku mendapat malu itu menunjukkan supaya Daud dalam pengharapannya tidak membias atau tidak sirna atau tidak memudar begitu saja, sehingga pengharapannya tetap ada di dalam Tuhan Yesus atau Allah yang Esa. Dan perlindungannya hanyalah Tuhan. Dia selalu menyadari perlindungannya hanyalah Tuhan. Ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kata menanti-nantikan bukanlah pasif, tetapi berserah diri. Bukan menyerah, tetapi berserah diri kepada Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ini menjadi titik poin. Penting memiliki hati ketulusan, apa adanya, murni di hadapan Tuhan. Menolong orang atau membantu, peduli kepada sesama, peduli kepada siapapun manusia, bahkan juga termasuk musuh-musuhnya atau musuh-musuh diri kita sendiri. Kita menabur kasih dengan ketulusan, dengan kejujuran. Dan itulah yang mengawal kita. Sesuatu karakter dari firman Tuhan yang paling kuat ini adalah ketulusan dan kejujuran. Kita tanamkan di hati kita sampai kita mati atau meninggal dunia. Ketulusan dan kejujuran. Kita pasti berbahagia. Sekalipun berat, sekalipun tidak mudah untuk melakukannya. Kita punya Roh Kudus, kita punya firman, kita punya doa. Andalkan itu. Andalkan. Andalkan selalu dengan doa. Dengan pribadi Roh Kudus, Allah sendiri. Karena Roh Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi dengan manusia. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Yang tadi saya katakan bukan pasif, bukan diam, kata menantikan, tetapi biar waktu Tuhan yang bertindak. Ingat, kalau kita jujur, tulus, akan ada masa depan. Jangan sampai hilang di setiap kehidupan kita, atau yang sudah berkeluarga, jangan sampai hilang untuk membagikan kepada anak-anak kejujuran, ketulusan hati. Ayat 22, Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ini permohonan Daud ketika dia memimpin suatu bangsa yang besar atau negara yang termasuk negara yang besar. Dia membutuhkan Tuhan. Tuhan, bebaskanlah dari segala musuh-musuh. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bertindak. Bagian
yang Daud bisa lakukan, dia akan lakukan. Dan bagian yang tidak Daud sanggup lakukan, biar Tuhan yang lakukan. Percayalah saudara, ketulusan dan kejujuran itulah yang mengawal hidup kita. Bukanlah harta, bukanlah uang, bukanlah jabatan atau kekuasaan, tetapi ketulusan dan kejujuran itulah yang memerdekakan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan berkuasa atas kita. Itu saja renungan singkat yang akan memberkati setiap kita. Maju terus bersama dengan Tuhan, tetap berdoa dan selalu cintai firman-Nya, dan lakukan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.